sunnah gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi subuh kali ini bukan tempat kita bersalawat, tapi ada jutaan masjid yang bersalawat kepada Rasulullah. Jadi jutaan itu semua benar-benar mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita mengadakan ruqyah masal gitu ya. Bukan artinya semua kita itu punya jin, bukan. Tapi untuk setidaknya mendeteksi ya. Karena COVID ini membuat kita pertama itu sedikit keras hati gitu ya. Sehingga kita itu takut yang berlebihan. Karena takut berlebihan itulah jin masuk gitu. Di rumah baik gitu yang berjanda, laki nak emosian baik. Salah satu cara masuk jin itu ya emosi ini. Kalau emosi meledak-ledak masuk ke jinnya. Seperti itu. Maka insyaallah hari ini kita akan mengadakan ruqyah masal. Mudah-mudahan saya yakin kayaknya yang di masjid tidak ada lah deteksinya lah. Jin itu yang tak mau masjid sebenarnya. Baik, Bapak Ibu terhormat oleh Allah. Kita kali ini bersama Ustaz Endang Lukman RC. Nah, kalau nanti ingin datang ke tempat Ustaznya langsung, tempatnya di kuburan Cino, bukan di kuburan Cinanya, tapi di depan kuburan Cina. Sebelum masjid apa Ustaz? Hidayatullah. Ada tiga ruko lah sebelum masjid itu yang di sebelah. Kalau kita dari sini sebelah kanan ya, sebelum masjid itu. Namanya Mabruk Bekam. Jadi Ustaznya founder ini, pendirinya. Baik, sama-sama kita buka pertemuan kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf mengingatkan para pengunjung tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Pada masa datang berdebat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah amma ba'du. Tayyib ikhwatal iman rahimakumullah. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Orang yang rajin sholat subuh berjamaah, insya Allah terlepas dari sifat orang-orang munafik. Ya, karena sholat yang paling berat buat orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Afqalus sholah alal munafik sholatul bardain. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat di dua waktu dingin, yaitu sholat subuh dan sholat isya, atau sholat subuh dan sholat asar. Alhamdulillah, subuh ini kita dapat melaksanakan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, subuh ini kita akan sama-sama melaksanakan ruqyah syar'iyyah secara berjamaah. Sebelum kita ruqyah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Ya. Yang pertama, apa itu ruqyah? Ya. Ada orang yang sebut kadang-kadang nyebutnya ru'yah. Nah, ya. Kalau ruqyah itu pakai Q. Nah, kayak gini nih ya. Ruqyah.
Oke. Kalau ru'yah itu artinya melihat. Ru'yatul hilal. Melihat hilal. Kalau ruqyah dari bahasa Arab dari roko yarqi ruqyatan. Ya. Secara bahasa roko yarqi ruqyatan itu artinya adalah jimat secara bahasa ya. Bacaan-bacaan perlindungan atau mantra-mantra itu secara bahasa. Tapi kita dalam syariat Islam apa itu ruqyah? Ruqyah itu adalah bacaan-bacaan dari Al-Qur'an Al-Karim, dari doa ma'tsur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibacakan kepada seseorang dengan harapan yang sakit dapat sembuh, yang sehat dapat terjaga terus kesehatannya. Itu ruqyah. Karena ruqyah ini sekarang sudah terkenal, sudah masyhur kemana-mana, sehingga banyak orang-orang yang dikit-dikit namakan ruqyah, dikit-dikit namakan ruqyah. Maka ruqyah ini, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ini ada dua. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ada ruqyah syar'i, ruqyah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ruqyah syirkiyah. Ruqyah tapi syirik. Ya, ruqyah tapi syirik. Karena orang pengen biar laku meskipun dukun disebut ruqyah juga. Hati-hati itu. Sehingga apa ciri-cirinya? Ciri-ciri ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Ciri-ciri ruqyah syar'iyah, kalau Bapak dan Ibu sekalian berobat, ini syar'i. Yang pertama yang dibaca adalah Al-Qur'an atau doa-doa, ya, baik itu doa-doa ma'tsur atau doa-doa yang lainnya, tapi difahami maknanya. Ya, an yakuna minal Qur'an atau minas sunnah. Ya, adalah dari Al-Qur'an atau dari as-sunnah. Yang dibaca Al-Qur'an, emang Al-Qur'an obat. Ya, Al-Qur'an itu obat. Bapak, Ibu, kalau anaknya panas, sebelum ke dokter, bacain dulu Al-Fatihah. Bacain terus. Mau 100 kali, 1000 kali nggak apa-apa. Bagusnya ditiupkan ke air, ya, karena air yang dibacakan Al-Quran itu beda itu hasilnya nanti. Ini yang pertama ya. Jadi Al-Quran itu apa? Yang dibaca adalah Al-Quran atau doa. Atau selain Al-Quran atau selain doa, tapi difahami maknanya dan baik maknanya. Ya Allah, sembuhkanlah anakku. Itu ruqyah juga sama. Ya. Ya Allah, sehatkanlah penyakitku. Itu ruqyah juga. Ya. Yang kedua, dia menggunakan bahasa Arab atau bahasa selain Arab, tapi difahami maknanya. Ya, menggunakan bahasa Arab atau bahasa selain Arab, tapi difahami maknanya. Kenapa harus dipahami maknanya? Karena ada bahasa-bahasa yang tidak dipahami maknanya. Simsalabim, abrakadabrak, misalkan gitu kan ya. Itu kan boleh jadi itu adalah bahasa-bahasa sandi yang hubungannya dengan jin-jin tertentu. Biasanya itu kalau pakai bahasa-bahasa bahasa-bahasa mantra kan tuh ya. Agak bagus itu bahasa Jawa kuno atau bahasa Sangsekerta atau bahasa Sunda, atau kalau di Melayu mungkin ada bahasa Melayu khusus lagi gitu kan, yang lebih khusus lagi. Itu yang kita nggak paham maknanya entah apa. Boleh jadi mungkin minta tolong dengan Raja Barat, dengan jin penguasa Barat, jin penguasa Timur, jin penguasa gunung gitu kan, jin penguasa gunung Kerinci mungkin, kayak gitu ya. Maka yang itu ya,
dengan bahasa Arab atau bahasa selain Arab tapi difahami maknanya. Ada orang, ya Allah sembuhkanlah anak ini, ya Allah angkatlah penyakitnya, sembuh. Itu ruqyah itu. Itu ruqyah. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak kita semua ya, hati-hati dari menggunakan kalimat-kalimat yang salah, terutama kepada anak. Nah, ibu misalkan ya, anaknya bandel banget, dasar anak nakal kamu. Wah, ini jadi ruqyah ibu. Hati-hati. Anak kampang kurang, nauzubillah min dzalik. Ada yang kayak gitu enggak? Ada yang kayak gitu tuh ya. Ini jangan. Boleh jadi kalau pas seperti itu, malaikat ada didoain, amin katanya. Jadilah anak nakal. Anak bodoh kau, bodohlah terus dia. Itu ruqyah juga itu. Ya, ruqyah. Yang ketiga, tidak diyakini Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'annya atau bacaan doa-doanya atau ustaznya yang menyembuhkan. Tapi yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nanti kalau misalkan ada yang sakit disembuh, itu bukan saya yang menyembuhkan. Ya, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau pasti saya bisa menyembuhkan, enak sekali. Saya nggak bakal sakit dong. Ternyata saya sakit juga kan? Berarti yang menyembuhkan, yang mengangkat penyakit, yang mendatangkan penyakit Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita ini. Sekarang lagi zaman corona ya. Corona. Yang mendatangkan corona Allah Subhanahu wa taala. Yang mengangkat corona Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati perlu. Jagalah hasil ijtihad manusia itu yang 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Silahkan protokol COVID-nya dilaksanakan. Tapi kalau udah begitu kena juga takdir. Jangan takut. Ya, kalau kena corona langsung mati? Enggak. Tidak juga. Ada emang yang ajalnya sudah datang, mati dengan corona. Ada juga yang belum datang. Sehingga terus saja. Termasuk saya kemarin diisolasi berapa? Hampir 40 hari ya. Ya saya OTG, orang tanpa gejala. Gejalanya cuma meriang kayak gitu aja, meriang aja atau batuk kering dikit. Cuma 2 hari atau 3 hari setelah itu udah sehat lagi. Ya. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan ustaznya, bukan syekhnya, bukan ayat Al-Qur'annya. Itu adalah wasilah saja. Kemudian ruqyah yang syirkiyah, ruqyah yang syirik. Ini kalau kita datang berobat kepada seseorang, ini syirik nih. Apa cirinya? Di antaranya ya, dia itu membaca Al-Quran tapi dicampur dengan mantra-mantra. Ini yang paling banyak nih. Ya, datang, dia baca Yasin. Kadang-kadang, maaf kata ya, bacaan Al-Quran juga nggak jelas, nggak benar. Fatihahnya nggak benar, panjang pendeknya gitu kan. Baca Yasin juga nggak jelas. Mungkin baca Yasinnya bacaan Indonesia gitu kan. Ya Asin misalkan gitu ya. Bukan Yasin. Ya. Dia baca Al-Qur'an, baca-baca doa, tapi dicampur dengan mantra yang enggak paham bacaannya, mantranya itu. Ya. Ini seperti ini aja Bapak Ibu sekalian ya. Ini air bersih. Kalau gini kan kita mau minum ya. Kalau ada 1 tetes saja air kencing, mau nggak diminum? Tahu kita ini 1 tetes saja. Kenapa? Ada yang najis. Tadi Al-Quran dicampur mantra, hancur semualah. Jadi musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama, membaca Al-Quran tapi dicampur dengan mantra. Yang kedua,
boleh jadi ruqyah itu baca Al-Quran, baca doa benar, tapi dia minta syarat-syarat. Pakai ayam putih, pakai kain putih, ya. Nggak tahu sekarang masih kayak gitu nggak dukun tuh ya? Masih ada juga ya? Pakai tanah tertentu, ya. Pakai bunga, misalnya bunga 7 rupa. Ya, itu pakai syarat. Minta fotonya. Ya. Minta fotonya. Minta bekas pakaiannya. Minta kukunya, minta rambutnya, gitu kan? Maaf kalau perempuan minta darah haidnya misalkan ya. Itu pasti dukun tuh. Meskipun dia baca Al-Quran. Dan ini boleh jadi banyak. Ya, banyak. Kecuali syaratnya yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Pakai daun bidara itu boleh. Saya lihat depan situ ada daun bidara tuh ya. Boleh tuh. Bapak Ibu sekalian, kalau sering pegel-pegel badan, sering berat, rasa berat itu kan, boleh ambil daun bidara, di blender, ya, masukin ke air, di ember gitu, bacain aja Al-Fatihah. Terserahlah, mau 1 kali, mau 7 kali, boleh. Mau berapa kali juga boleh. Baca Al-Fatihah. Baca ayat kursi. Bisa kan kalau ayat kursi ya? Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Diituin. Itu asbab saja. Penyembuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi katanya secara penelitian, daun bidara itu, ada zat di bidara, dia itu untuk melancarkan darah. Ya, untuk melancarkan darah. Sehingga orang yang kena gangguan jin kan, asyaitonu yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia itu sebagaimana mengalir darah. Itu terganggu. Ketika kena daun bidara, dia terganggu. Ya. Jadi kalau yang syar'i yang diajarkan daun bidara itu boleh. Tapi kalau kembang 7 rupa, apalagi fotonya, pakaiannya, jimatnya, naudzubillahi min dzalik. Itu tidak syar'i. Itu yang kedua ya. Baca Al-Qur'an tapi dia minta syarat-syarat yang ketiga, dia baca Al-Qur'an ya, tapi dikasih jimat-jimat. Nih, bawa nih pegangan buat pulang. Ya. Kemarin saya baru ada ruqyah dikasih di pinggang gitu ya. Di pinggang. Termasuk anak kecil ya, yang biasanya kalau ini suka kasih apa namanya? Kalung ya. Kalung di tangan, di perut itu kan, di leher. Ya. Kalau kalung itu buat hiasan boleh, silahkan. Tapi kalau kalung itu dianggap mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat, itu jadi jimat, nggak boleh. Ya, kalau kalung itu sebagai hiasan, kayak itu pakai jam, hiasan dan tahu waktu, itu apa namanya? Boleh. Tapi kalau jam dipakai untuk kesombongan, nggak boleh. Saya jamnya saya nih 300 juta misalkan. Itu untuk kesombongan, itu nggak boleh. Kalau kalung kayak tadi seperti itu, ya. Kalau dianggap kalung itu mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat, kemarin sempat beberapa saat kembali ke zaman batu, ya. Laki-laki pakai batu akik itu ya. Kalau batu akiknya sekedar apa namanya? Hiasan saja itu mubah. Boleh. Tapi kalau batu akik diyakini dia itu mendatangkan manfaat, menghilangkan mudarat ya. Kalau di daerah saya di Banten sana itu ada batu akik yang bolong. Apa yang tengahnya dia combong katanya ya. Batu kecombong entah apalah namanya. Jadi kalau senang sama perempuan diambil rambutnya dimasukin. Itu nurutlah. Itu.
Kalau pakai jimat seperti itu diyakini, maka itu dukun. Dikasih keris. Saya sering lah dulu dapat keris yang kecil tuh ya. Yang kecil ditaruh di dompet. Kemana-mana dibawa buat penjagaan. Ya. Dapat pernah juga ada yang ngasih kulit harimau. Di Sumatera ini harimau ya. Kulit harimau. Emang itu kulit aja, tapi ada jin harimau. Kalau di ruqyah orangnya, kalau itu yang benar, ada itunya, ada harimaunya emang di tubuh tersebut. Ada harimaunya. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berobat kepada seseorang, dia ngaku ruqyah, tapi ketika ruqyah dia baca Al-Qur'an, tapi dia kasih jimat-jimat, ya, dia kasih jimat-jimat, maka dipastikan itu ruqyahnya ghair syar'i atau ruqyah syirik. Nauzubillahi min zalik. Baik, kita lebih cepat aja ya. Selanjutnya, nanti saya akan bacakan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin ayat ini sering dibaca sama Bapak dan Ibu sekalian. Tapi nggak tahu juga ya, dari pengalaman saya, beda ketika diniatkan untuk ruqyah. Itu ngasih para pengaruh. Fatihahnya sama, ayat kursinya sama, gitu kan? Tapi ketika dibaca ruqyah, niatnya ruqyah, itu jin yang di dalam tubuh itu ngerasa tidak nyaman, kepanasan biasanya. Baik. Selanjutnya, ciri-ciri apa ciri-ciri kalau kita itu ada gangguan jin? Ciri-cirinya nih. Nah, ini nih. Malas ibadah. Oh, berat nih ibadah tuh. Ya. Jadi di antara jin ngeganggu itu dibikin malas ibadah, berat. Ya. Atau kalau sholat sering lupa rakaat. Ya. Sering ya, Pak, lupa rakaat? Sering ya? Apalagi kalau sholat yang 4 ya. Zuhur, asar, isya. Kalau subuh mah jarang lah. Jarang sekali kayaknya ya. Karena orang yang rajin sholat subuh insya Allah terbebas dari sifat munafik. Ya tak? Itu malas ibadah atau rakaatnya sering lupa. Kenapa? Kita sholatnya enggak khusyuk, enggak fokus. Ketika enggak fokus, itulah sedang diganggu setan. Yang kedua, mudah emosi. Iya, emosinya enggak tertahan. Dikit-dikit marah. Tapi setelah marah dia nyesel. Kenapa ya? Kan masalah cuma ini aja, kok saya marah? Ya, kayak orang di jalan misalkan ya, cuman mau keserempet motor misalkan, mau itu ya, tapi luar biasa emosi. Ya kalau ada yang demikian mau sendiri aja. Tapi biasanya memang kalau ada yang kayak begitu jadi sombong. Apa-apa pengen menang. Tambah terpuruk lah dia nanti. Jadi kalau sering emosi, mudah emosi, boleh jadi itu ada gangguan jin. Sering mimpi buruk. Ya, sering mimpi buruk. Mimpinya hampir sama berulang-ulang. Ya, mimpi buruk, mimpinya hampir sama berulang-ulang. Mimpi ketemu pocong terus. Ya. Ini boleh jadi nih. Atau mimpi ketemu binatang buas. Sering mimpi ketemu harimau. Biasanya punya jin harimau. Ya. Sering mimpi ketemu genderuwo. Ya, atau ketemu buaya. Biasanya nih kalau sering mimpi ketemu pocong itu dia disihir. Biasanya. Dikirim sihir. Sihirnya itu biar orang itu sampai mati. Dari beberapa pasien yang sempat saya tanya kalau itu seperti itu. Jadi kalau sering mimpi ketemu pocong, kena sihirnya itu biar sampai mati. Atau mimpi ketemu mayat. Ya. Sering mimpi ke tempat-tempat yang asing, yang aneh. Berkali-kali mimpinya. Kita belum pernah datang ke tempat itu.
Biasanya ke tempat-tempat kotor, nah itu ada jinnya itu. Ya. Kemudian sering kesurupan. Oh iyalah, sering kesurupan ya, ada jinnya. Sering ragu-ragu, was-was, ketakutan, susah tidur, atau banyak tidur. Wah, ya. Mau tidur tuh susah banget. Ya, pengen tidur ya. Tapi sekarang ini banyak juga fenomena saya lihat, ya, terutama anak-anak remaja yang susah tidur. Karena ini boleh jadi bukan jin, karena pola tidurnya aja, pola hidupnya. Ya, anak sekarang, anak remaja itu karena punya handphone ya, apalagi handphone yang bagus, main apa? Main games. Kalau udah main games, itu sampai jam 12, jam 1, jam 2 ya kan? Kayak gitu. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, akhirnya jadi apa? Jadi habit. Jadi kebiasaan. Akhirnya apa? Susah tidur. Boleh jadi ada jinnya, boleh jadi juga. Tapi emang secara alaminya kebiasaan seperti itu. Karena tadinya sudah susah tidur, enggak tidur, akhirnya biasa tidur jam 3, jam 4, baru datang ngantuk. Siangnya pakai tidur, malamnya begadang. Emang itu gangguan jin juga. Ya, karena handphone ini diantara gangguan jin zaman sekarang itu handphone. Ya, di antara ujian umat tahun ini di abad sekarang adalah handphone. Ya, dulu orang mau tahu apa-apa itu agak susah ya. Sekarang mau cari apa aja ada di handphone. Ya, bapak, ibu punya uang aja di bank, di rekening cukup ya. Sekarang mau beli apa aja bisa di handphone. Ya, beli sepatu yang pengen bisa di handphone. Beli apa lagi? Beli emas bisa lewat handphone. Bahkan beli kapal helikopter bisa lewat handphone. Yang penting uangnya ada. Ada. Untuk yang Untuk yang jahat-jahat pun bisa lewat handphone dan cukup di dalam kamar. Kan ini bahaya nih. Kalau tidak ada iman. Ya, kalau tidak ada iman bahaya. Kembali kepada ini. Jadi susah tidur itu boleh jadi karena gangguan jin, ada emang karena gangguan jin bikin susah tidur. Was-was terus, takut terus, ya, sedih terus. Sehingga apa? Lemes badannya. Enggak ada gairah hidup. Boleh jadi juga enggak susah tidur itu karena kebiasaan. Main games kan enggak kerasa tuh. 1 jam, 2 jam enggak kerasa. Sehingga pernah MUI Aceh itu kalau enggak salah pernah mengharamkan PUBG, PUBG itu ya. PUBG kan pernah diharamkan karena mungkin seperti itu. Ada kejahatannya dan lain sebagainya. Ada judinya juga. Kemudian pikiran kotor. Kemudian jomblo, menahun. Sudah tua, malas nikah. Ya, malas nikah. Laki-laki kalau ngeliat perempuan enggak selera, biasa aja. Atau perempuan kalau ditawarin laki-laki itu enggak mau. Ya, maksudnya dicarikan jodohnya gitu kan. Cantik lah misalkan, tapi enggak mau. Atau yang sering datang itu ya. Kalau si perempuannya mau, laki-lakinya enggak mau. Kalau si perempuannya tidak mau, laki-lakinya pokoknya gitulah. Ini biasanya sih ada jin yang suka. Jinnya cinta sama orang tersebut. Mau enggak disukai jin? Nauzubillahi min zalik ya. Jangan. Ini sering. Atau ada yang tadinya pacaran atau mau nikah, marah nggak jadi nikah gitu kan, dikirim dukun biar nggak mau nikah. Ada yang kayak gitu. Ya, maka bapak dan ibu sekalian, kalau yang sudah usia nikah nggak ada keinginan nikah, itu saya rasa ya bagusnya ruqyah.
Ruqyahnya nggak cukup sekali ya kayak gitu tuh, mungkin 3 kali, 5 kali. Ya, karena fitrahnya manusia itu ingin menikah. Ya, fitrahnya manusia. Ya, jadi kalau yang jomblo-jomblo, kalau Bapak dan Ibu sekalian ada anak gadis sudah tua, udah di atas 25 gitu, masih santai-santai aja, nggak nanya, nggak minta cariin dan lain sebagainya, itu harus dia apa? Diruqyah. Indigo, ada penyakit indigo ya. Oh, ada orang tua bangga anaknya bisa ngelihat. Waduh, kasihan. Terganggu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau anaknya sering, "Pak, itu apa?" Suruh ruqyah aja itu. Sering tapi ya. Bukan ini ya. Pokoknya kalau ke kamar takut sendiri gitu kan. Akhirnya nggak takut karena udah biasa. Itu juga nggak boleh juga. Terganggu. Nanti boleh jadi anaknya itu nanti apa? Akan asosial. Nggak bisa bersosialisasi. Karena temennya jin itulah. Temennya jin itulah. Bisa nebak-nebak dia. Boleh jadi dibisikin sama jin. Nanti akan datang si Anu katanya ya. Mah, bentar lagi datang si Anu. Bener datang misalkan ya. Dari mana taunya itu? Jinnya udah ngasih tahu. Biar apa? Untuk menguji iman orang yang ada di situ. Bukan apa? Bukan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Itu musibah. Bukan rahmat dari Allah. Kalau anak indigo atau kita indigo. Ya, anjuran saya kalau ada yang indigo diruqyah. Tapi kadang-kadang kalau jin yang kayak gitu tuh karena si jinnya sudah familiar sekali dengan anak, ruqyahnya nggak bisa sekali. Ya. Karena ketika dia datang ke tempat ruqyah, jinnya keluar dulu. Keluar dulu lah katanya dah. Daripada capek-capek aku ngebayangin dengerin ruqyah kan, keluar dia. Nanti dia pulang baru masuk lagi. Ada yang kayak gitu. Dan banyak juga sih pasien-pasien mungkin seperti itu. Di rumahnya tuh sering gini-gini, ketika datang ke ruqyah, apa namanya? Nggak ada reaksi apa-apa. Boleh jadi seperti itu.